Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak tetap selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam belajar. Anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tema 2 dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan pembelajaran pada pagi hari ini adalah alat pernapasan manusia. Anak-anak bisa perhatikan ke layar anak-anak masing-masing tentang alat pernapasan manusia. Nah, sebelum kita belajar tentang alat-alat pernapasan manusia, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bernapas. Nah, ada yang tahu anak-anak? Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sekarang kita lanjutkan. Urutan alat pernapasan manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, sekarang kita perhatikan letak alat-alat pernapasan manusia itu. Nah, pertama adalah hidung. Nah, perhatikan anak-anak di mana letaknya. Nah, ini di sini hidung ya. Nah, ini hidung. Kemudian yang kedua adalah faring. Nah, letaknya ada di sini. Ya. Kemudian yang ketiga lanjutannya adalah laring. Ini. Kemudian dilanjutkan ke trakea. Batang tenggorok ya. Kemudian bronkus. Bronkus, kemudian bronkiolus ada di sini letaknya, dan yang terakhir adalah alveolus dalam paru-paru. Ya. Nah, untuk alveolus ya, ini lebih detailnya anak-anak bisa perhatikan ya. Ini dari bronkus, ini merupakan cabang tenggorok, kemudian bronkiolus itu cabang dari bronkus, dan alveolus ini yang paling dalam. Ini perhatikan, ini saya perbesar, ini letaknya ada di sini. Kalau saya perbesar seperti ini ya, alveolus ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang kita akan mengetahui lebih jauh satu persatu, dimulai dari hidung ya. Perhatikan ke layar lagi ya. Hidung. Pada hidung ya, kita terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang digunakan untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Nah, ini perhatikan ini. Selain disaring, udara yang masuk itu juga dilembabkan oleh selaput hidung. Coba perhatikan, ini saya tunjukkan gambarnya. Ini letaknya hidung. Tadi sudah ditunjukkan Pak Ari ya. Nah, ini di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu faring. Ya, faring merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Kemudian setelah faring masuk ke laring yang merupakan 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Di situ terdapat jakun dan pita suara. Selain itu juga terdapat pula katup epiglotis yang merupakan tempat untuk memisahkan saluran pencernakan dan saluran pernapasan. Sekarang saya tunjukkan gambarnya, bisa diperhatikan ini. Di sini letaknya faring ya. Saya perbesar di sini.
Faring di sini yang menghubungkan antara mulut dengan kerongkongan tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah laring. Ini laring itu di bawahnya setelah itu faring ya, masuk ke laring. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah faring dan laring, maka pernapasan masuk ke trakea. Trakea di sini terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Ini fungsi dari trakea. Kemudian setelah trakea, udara masuk menuju ke bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Ya. Kemudian setelah bronkus masuk ke dalam bronkiolus. Ya, bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Sekarang saya tunjukkan gambarnya tadi. Nah, trakea itu berada di sini. Trakea ini ya, batang tenggorok ya. Kemudian bronkus, ini cabang dari trakea. Kemudian masuk lagi bronkiolus, cabang dari bronkus. Nah, ada di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah bronkiolus masuk ke alveolus. Perhatikan, alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang mana alveolus ini dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Saya tunjukkan gambarnya, ini ada di sini ya. Saya perbesar ya ini ya, biar jelas. Ini gelembung-gelembung udara seperti ini anak-anak ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita tentang alat pernapasan manusia. Selanjutnya kita akan latihan tentang alat-alat pernapasan manusia. Coba perhatikan latihan 1. Sebutkan urutan alat pernapasan manusia. Harus lengkap ya, urut dan lengkap ya. Kemudian nomor 2, jelaskan perbedaan bronkus dan bronkiolus. Yang nomor 3, apa fungsi dari alveolus? Yang keempat, mengapa di dalam hidung terdapat rambut halus? Dan yang kelima, mengapa pada saat makan kita tidak boleh sambil bicara? Nah, anak-anak silakan dikerjakan pada latihan pada hari ini. Silakan untuk berlatih. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kalian semua. Selamat pagi dan terima kasih.